Saya Eda Lucitika Putri. Hai, saya Emmanuel Rizky. Saya Balkis Rabbani. Saya Raden Ayu Aulia Azizanha. Hai, perkenalkan namaku Anissa Dwi Yuliana. Nama saya Fadela Gania. Saya Hasuna Nurpalindri. Saya Marcella Lintang Nurjana. Aku Anggita Tia Puspita. Puan Nisa Fajria Zahra. Nama saya Jerry Firmansyah. Saya Sintia Claudia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 pada praktikum biokimia kali ini. Kami akan membahas mengenai uji aktivitas enzim. Kita simak videonya, semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan tentang uji aktivitas enzim. Uji aktivitas enzim adalah uji yang dilakukan untuk menguji aktivitas enzim. Aktivitas enzim yaitu dilakukan dengan cara enzim bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi yang rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Pada uji aktivitas enzim pada praktikum kali ini yaitu dilakukan dengan cara melihat pengaruh pH dan pengaruh temperatur pada aktivitas enzim. Uji bromelain adalah salah satu uji untuk mengetahui jenis enzim protease sulfahidril yang mampu menghidrolisis ikatan peptida pada protein atau polipeptida menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu enzim amino. Bromelain ini berbentuk serbuk amori, berbau khas, berwarna putih sampai ke kuning-kuningan, dan larut dalam sebagian aseton, eter, dan CaCl3, serta stabil pada pH 3,0 sampai 5,5. Untuk suhu optimum enzim ini adalah 500 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius. Enzim ini terdapat pada tangkai nanas, kulit, daun, buah, maupun batang nanas yang selama ini kurang dimanfaatkan. Polyphenol oksidase adalah suatu enzim yang termasuk pada golongan oksidoreduktase yang mengkatalisis proses hidrosilasi senyawa monoferol menjadi senyawa difenol. Kemudian dilanjutkan dengan mengkatalisis proses oksidase dari difenol menjadi quinon. Pertama-tama itu petik buah pepaya yang belum matang, lalu diambil kulitnya saja, lalu di blender yang sebelumnya sudah ditambah air. Kemudian disaring hasil blenderan tadi, maka akan dihasilkan filter pepaya. Nah, ini adalah filter pepayanya. Yang selanjutnya itu dimasukkan di dalam kulkas. Kemudian disiapkan santan. Pada percobaan kali ini digunakan 3 wadah, yaitu wadah pertama santan yang tidak ditambahkan dengan filter pepaya. Wadah kedua santan yang ditambahkan filter pepaya, dan wadah ketiga juga santan yang ditambahkan dengan filter pepaya. Nah, ini adalah proses penambahan filtrat pepaya pada wadah kedua dan pada wadah ketiga. Lalu dipisahkan wadah pertama dan wadah kedua itu dibiarkan pada suhu ruang, sedangkan wadah ketiga itu dimasukkan ke dalam kulkas. Ini adalah foto wadah pertama, yaitu santan tanpa filter pepaya yang dilakukan pada jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Nah, ini foto yang kedua, yaitu santan dengan filter pepaya pada suhu ruang. Dan ini adalah foto pada wadah yang ketiga, yaitu santan dengan filter pepaya yang diletakkan di dalam kulkas. Dan ini merupakan hasil dari setiap percobaan. Nah, jadi bisa kita ketahui hal ini dipengaruhi oleh suhu ya.
Kecepatan hidrolisis enzim yang terdapat dalam jaringan relatif lebih lambat pada suhu rendah, yaitu seperti yang kami lakukan sebelumnya, yaitu pada suhu kulkas yang lebih rendah. Baik, untuk yang selanjutnya, hal ini dapat disebabkan oleh enzim papain tersebut yang dapat memecah protein dan berperan sebagai pengemulsi santan dan adanya pengaruh enzim proteolitik. Nah, enzim papain tersebut merupakan salah satu enzim protease yang dimana enzim ini mengkatalisis reaksi pemecahan protein yang dapat menghidrolisa ikatan peptida dari santan tersebut menjadi suatu senyawa yang lebih sederhana. Maka kita ketahui bahwa semakin tinggi kadar enzim papain yang ditambahkan, maka semakin banyak pula ikatan peptida dalam protein santan tersebut yang menyelubungi minyak dan dapat terjadi hidrolisis. Berdasarkan hasil uji aktivitas enzim, didapatkan hasil terjadinya penggumpalan pada santan yang diberi filtrat kulit buah pepaya, baik itu pada suhu ruang maupun pada suhu dingin. Namun, penggumpalan lebih banyak terjadi pada suhu ruang karena pada suhu rendah, aktivitas enzim papain untuk menghidrolisis protein menjadi lebih lambat, sehingga proses penggumpalannya juga berjalan lebih lambat. Penggumpalan terjadi karena enzim papain memiliki aktivitas yang dapat menghidrolisis ikatan peptida dalam protein pengumulsi santan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, semakin tinggi kadar enzim papain, maka akan semakin banyak ikatan peptida dalam protein yang menyelubungi minyak dan dapat menghidrolisisnya. Uji selanjutnya dilakukan uji enzim bromelin. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama, bonggol nanas di blender dengan menggunakan campuran air sedikit terlebih dahulu. Dan disiapkan 3 sampel daging dalam wadah yang terpisah. Sampel pertama diberikan hasil blender dari bonggol nanas dan sampel kedua juga diberikan hasil blender dari bonggol nanas. Untuk hasil yang diberikan bonggol nanas itu, satu wadah dimasukkan ke dalam kulkas dan diamati pada jam ke-1, 2, dan 3. Ini adalah hasil uji pada 1 jam kemudian. Selanjutnya, ini adalah hasil uji untuk 2 jam kemudian. Dan ini adalah hasil terakhir untuk pengamatan pada 3 jam setelah pengujian. Untuk pengujian, enzim bromelin sering dimanfaatkan dalam usaha pengempukan daging karena kemampuan proteolitiknya dapat menghidrolisis ikatan peptida dalam daging. Aktivitas enzim bromelin dari nanas terbukti dapat mempertahankan mutu fisik daging, di mana enzim ini mengkatalis reaksi pemecahan protein dengan cara menghidrolisis ikatan peptidanya menjadi suatu senyawa yang lebih sederhana, atau bromelin, enzim yang diisolasi dari nanas yang tergolong kelompok enzim protease sulfihidril. Berdasarkan hasil uji aktivitas enzim bromelin pada bonggol nanas, dengan daging didapatkan hasil di mana terjadi pengumpukan pada daging yang diberi filtrat bonggol nanas. Hal ini terjadi karena enzim bromelin pada bonggol nanas akan memecah protein pada daging dengan cara menghidrolisis ikatan-ikatan peptida pada daging tersebut, sehingga daging tersebut menjadi lebih lunak atau lebih lembut. Pada perlakuan daging yang diberi filtrat bonggol nanas dan dimasukkan ke dalam kulkas, terjadi pengumpukan yang lebih cepat karena enzim bromelin pada nanas akan lebih cepat rusak jika diletakkan pada suhu yang tinggi. Semakin lama proses perendaman, maka akan menghasilkan daging yang semakin empuk.
Untuk uji enzim polifenol oksidase digunakan sampel berupa potongan kentang. Untuk wadah yang pertama itu hanya mengandung kentang saja, untuk wadah yang kedua itu mengandung air biasa pada suhu ruang, wadah ketiga itu mengandung air hangat, yang keempat itu mengandung larutan garam, dan yang kelima itu mengandung larutan vitamin C atau asam askorbat. Untuk wadah yang keempat itu diberikan sedikit garam, dan garam yang diberikan tersebut dilarutkan sampai merata. Untuk wadah yang kelima diberikan serbuk vitamin C, dan vitamin C yang diberikan dilarutkan secara merata. Potongan kentang tadi dimasukkan ke dalam masing-masing wadah. Untuk wadah yang kedua itu mengandung aquades pada suhu ruang, wadah yang ketiga itu air hangat, dan wadah yang keempat itu mengandung air garam, dan wadah yang kelima itu mengandung vitamin C, dan diamati pada jam 1, 2, dan 3. Uji fenol oksidasi pada sampel kentang selama 3 jam dapat terlihat bahwa pada sampel kentang yang tidak diberi perlakuan apa-apa, terjadi proses oksidasi dikarenakan enzim fenolase akan bereaksi di udara yang membuat permukaan kentang menjadi berwarna kecoklatan. Pada sampel kentang yang diberikan air dengan suhu normal, tidak terjadi proses oksidasi, dikarenakan air dapat mengurangi jumlah oksigen yang kontak dengan kentang, sehingga kentang tidak berubah warna menjadi kecoklatan. Sedangkan pada sampel yang diberi air hangat, proses oksidasi tidak begitu terlihat, namun pengaruh suhu dapat mempercepat proses oksidasi. Pada sampel yang diberi air garam juga tidak terjadi oksidasi, di mana senyawa natrium klorida pada air garam menurunkan pH kentang sehingga tidak terjadi oksidasi. Terakhir, pada sampel air yang mengandung vitamin C, tidak terjadi oksidasi dikarenakan vitamin C meminimalisir proses enzimatik, namun warna kentang berubah menjadi agak kekuningan dikarenakan pengaruh warna dari vitamin C yang digunakan. Berdasarkan hasil uji aktivitas enzim fenol oksidase pada kentang, didapatkan hasil kentang yang tidak diberi perlakuan apapun, dan pada kentang yang diberi air hangat, terjadi proses oksidasi yang ditandai dengan perubahan warna menjadi kecoklatan. Proses oksidasi terjadi karena aktivitas enzim fenol oksidase yang bereaksi dengan oksigen pada udara bebas dan juga pada pengaruh suhu, di mana semakin tinggi suhu maka proses oksidasi akan semakin mudah untuk terjadi. Pada kentang yang diberi perlakuan perendaman pada air di suhu ruang, larutan garam dan juga larutan vitamin C, tidak terjadi proses oksidasi karena pada kentang yang diberi perlakuan air di suhu ruang, air itu akan menurunkan kadar oksigennya sehingga enzim fenol oksidase tidak bisa bereaksi. Dan juga pada larutan garam akan menurunkan pH larutan sehingga proses oksidasi juga tidak akan terjadi. Dan pada vitamin C yang terkenal dengan aktivitas antioksidannya juga tidak terjadi proses oksidasi.